Halo, jumpa lagi dengan saya Uni Nova dalam acara Made in Indonesia. Kali ini kita akan menyalakan lonceng bahaya akibat melimpahnya produksi baja di Cina yang gagal diserap pasar dalam negeri mereka. Yang bahkan mengutip Bloomberg, pada paruh pertama tahun ini Cina mencatat hampir 3/4 dari produsen baja mengalami kerugian dan kebangkrutan. Ini alarm bahaya untuk industri dalam negeri Indonesia. Krisis yang melanda industri baja di Cina diprediksi akan memperparah potensi oversupply baja di dalam negeri tirai bambu tersebut. Krisis disebabkan oleh melemahnya perekonomian dalam negeri Cina sehingga kebutuhan terhadap besi baja anjlok hingga lebih dari 50%. Produsen baja Cina bertumbangan, termasuk pemain-pemain besar seperti Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Gansu Jiu Steel Group, dan Anyang Iron and Steel Group Co. Memang menurut data, PMI manufaktur Cina turun terus dalam 5 bulan terakhir, hingga mencapai posisi kontraksi di bulan September 2024 di angka 49,8. Artinya, industri Cina mengalami penyusutan. Pelemahan industri ini berdampak keras terutama pada permintaan besi dan baja yang menyebabkan menumpuknya barang-barang hasil industri baja atau disebut dengan oversupply. Inilah kondisi yang mengancam industri baja dalam negeri Indonesia. Kemana kelebihan suplai industri baja Cina ini akan dilempar? Pastinya ke negara-negara lain, baik secara ilegal maupun legal. Apalagi jika harga produk baja Cina lebih murah daripada harga produk baja dalam negeri. Kita tahu, Cina adalah negara yang tidak segan-segan melakukan politik dumping demi menyelamatkan industrinya. Untuk kita ketahui, dumping merupakan praktek perniagaan tidak sehat, unfair trade, yang dilakukan suatu negara dengan cara menjual atau membuang barang buatannya ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Otomatis, jika ini terjadi, maka industri baja dalam negeri akan semakin tertekan. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas, PMI Indeks Indonesia juga mengalami penurunan 5 bulan terakhir. Jika baja produksi Cina ini masuk membanjiri pasar Indonesia, maka dipastikan industri baja dalam negeri bisa kolaps. Tanpa baja dari Cina saja industri kita sudah berat, apalagi ditambah dengan banjirnya produk dari Cina. Nah, pemerintah harus bagaimana untuk mengantisipasi keadaan ini? Pemerintah harus menerapkan BMAD atau Bea Masuk Anti Dumping untuk produk baja segera. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka atau IKMA Kemenperin, Reni Yanita mengatakan, hal ini bisa diterapkan, namun Kemenperin tidak memiliki wewenang secara langsung untuk mengeluarkan peraturan BMAD tersebut. Peraturan terkait BMAD hanya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenq melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Seperti biasa, birokrasi yang ribet sehingga sering terlambat, entah sengaja atau tidak. Jika pemerintah gagal membendung buangan produk baja Cina ini, bukan tidak mungkin industri baja dalam negeri berguguran, sehingga PHK akan semakin bertambah. Pemerintah harus serius dan betul-betul mengawasi pelaksanaannya. Pasar global memang sedang tidak bersahabat untuk semua industri, tapi pasar dalam negeri Indonesia masih sangat menjanjikan. Maka pasar dalam negeri ini harus kita jaga sebagai pasar industri untuk produk dalam negeri. Kita bisa melihat negara tetangga, Filipina. Di saat negara lain mengalami penurunan industri Filipina masih ekspansif. Salah satu penyebabnya adalah Filipina berhasil menjaga pasar dalam negeri beserta iklim investasinya. Padahal pasar dalam negeri Indonesia lebih besar daripada Filipina. Tapi sayang, negara gagal memproteksinya. Jadi sepertinya rakyat Indonesia harus kembali waspada, mengawasi ekspor-impor industri baja agar tidak dibanjiri oleh barang dari Cina. Netizen, do your magic. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ayo, jadi produsen di negeri sendiri.